Kalau tidak, saya bahas satu tema di luar tema yang tadi, bahwa ada kitab rujukan yang biasa dipakai oleh kawan-kawan kita yang Wahabi yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah angkaru ba'd sifati kal wajhi wal yadi wal aini. Ahlus Sunnah mengingkari sebagian sifat Allah, seperti Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya mata. Anggapannya begitu. Kita mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dusta. Karena tidak ada yang mengingkari sifat Allah. Kalau seandainya Quran mengatakan Allah mempunyai, katakan wa yabqa wajhu rabbika, itu kita mengimani firman Allah itu. Kemudian Quran mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Dan ayat-ayat yang seperti itu kita mengimani setiap ayat itu. Namun ayat dan hadis yang seperti itu tidak dipahami dengan organ, dengan anggota tubuh atau fisik, apalagi yang itu adalah jika dipahami oleh orang yang tak belajar agama dengan baik atau orang awam, akan memahami Allah itu punya organ tubuh fisik seperti layaknya fisik makhluk. Jadi mengimani semua sifat itu, tapi bukan bermakna organ tubuh, organ fisik seperti yang dikenal oleh makhluk. Atau redaksionalnya yang menunjukkan itu adalah organ fisik yang nampak kasat mata. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dia bukan bagian dari organ lalu organ itu menyatu. Sebab setiap yang terpisah bila disatukan mesti ada yang menyatukan. Bila ada satu bentuk mesti ada yang membuat bentuk. Bila ada satu gambar, mesti ada yang menggambar. Bila ada satu warna, mesti ada yang membuat warna. Paham maksud saya? Bila membentuk segi empat, mesti ada yang membuat segi empatnya. Itu nalar itu tak bisa diingkari oleh siapapun. Enggak perlu orang ngaji agama. Itu nalar itu adalah sama semua orang. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama ahli sunnah mengimani setiap ayat itu. Cuma maknanya tidak sama. Coba kita tengok ayat Quran misalnya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Kalau kita ambil makna redaksional, berarti yang tidak hancur hanya wajah Allah nanti. Tangan, kaki, badan, mata, hancur. Yang tak hancur cuma wajah. Redaksionalnya begitu. Ada lagi ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan sisa cuma wajah Tuhanmu yang maha jalal dan maha ikram. Itu kalau kita artikan secara fisik, secara organ, secara literal, redaksional. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama ahlu sunnah tidak menafikan sedikit pun apapun sifat-sifat yang Allah sebutkan. Cuma pemahamannya yang tak sama. Contoh, Imam Al-Baqilani menyebutkan, kata beliau, ini satu di antara referensi ahlu sunnah. Wa akhbara, Allah mengabarkan kepada kita, annahu dzul wajhil baqi. Dia memiliki al-wajhul baqi, wajah yang sifatnya kekal. Seperti ayat kita baca tadi. Allah menyebutkan begitu. Wal yadainil lataini nataqa bi itsbatihima lahul Qur'an. Ada dua tangan yang disebutkan oleh Quran. Kan Quran menyebutkan seperti itu. Wa annahuma laysata bijarihataini. Dua tangan itu bukan organ fisik seperti yang dikenal oleh manusia. Wala dhawai suratin wa hayatin.
Dan wajah yang disebutkan seperti Quran tadi itu bukan wajah yang memiliki bentuk, yang memiliki syakal tertentu, model tipe tertentu. Tidak seperti itu. Wal ainaini allataini afsahu bi itsbatihima min sifatil Quran, atau mata yang disebutkan oleh Quran. Wa anna ainahu laysat bihasatin minal hawas. Ain yang di sini dimaksudkan bukan organ indra di antara indra yang dikenal oleh makhluk. Wala tushbihul jawarih wal ajnas, dan tidak mirip dengan organ-organ, tidak mirip dengan jenis apapun yang dikenal oleh makhluk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jelas redaksi ulama ahlu sunnah dari referensi. Saya bacakan referensi kedua, Imam Haramain. Zahaba ba'du a'immatina ila anna al-yadaini wal 'aina wal wajha sifatun thabitatun li Rabbi ta'ala. Sebagian ulama kita, kata Imam Haramain, bahwa dua tangan, mata, kemudian wajah itu sifat yang pasti ada pada Allah. Wasabila ila itsbatiha as-sam'u duna qadiyatil aql. Kita meyakininya karena ada ayat Quran. Dan tak bisa nalar kita untuk mencernanya. Kenapa? Karena ayat Quran menjelaskan, dan ayat Quran juga menjelaskan sifat seperti itu tidak terjadi pada Allah. Kan satu sisi Quran mengatakan tangan, wajah. Di sisi yang lain kata Quran, Allah tak sama dengan makhluk. Sementara tangan dan wajah ini kalau dibawakan oleh makhluk, ini adalah yang ada pada makhluk. Sehingga nalar manusia tak kuat untuk mencerna itu, apa sih maksud sesungguhnya sesuai yang Allah mau. Tapi Quran menjelaskan, maka mesti kita imani Quran. Cuma nalar kita menghukumi lebih jauh, nggak bisa. Kenapa? Nalar kita tak tahu hakikat sesungguhnya yang Allah mau. Sebab firman Allah menjelaskan dengan beberapa redaksi. Sedikit lagi. Walladhi yasihu indana hamlul yadaini 'alal qudrah wa hamlul 'aini 'alal basar wa hamlul wajhi 'alal wujud. Sehingga pendapat yang bisa kita pahami dari ayat tadi, ketika disebutkan yadaini, maknanya Allah punya kudrah, Allah punya kuasa terhadap makhluk. Wa hamlul 'aini 'alal basar, dan kalimat ain yang tadi maknanya mata bahasa kita, itu bermakna Allah Maha melihat makhluknya. Wa hamlul wajhi 'alal wujud, dan kalimat wajah dalam ayat Quran yang kita bacakan berapa kali tadi bermakna Allah bersifat wujud. Sehingga sifat wujud, sifat sama, sifat basar, sifat kudrah, itu sifat Allah. Tak bertentangan satu ayat dengan yang lain. Maka amma qauluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fala wajha li hamlil wajhi ala sifatin idh la takhtassu bil baqa'i ba'da fana'il khalqi sifatallahi ta'ala bal huwal baqi bi sifatihil wajibah. Tak mungkin ketika wajib wajhu rabbika itu yang kekal cuma wajah Allah saja. Yang lain tak kekal. Yang kekal itu adalah Allah dengan semua dirinya, sifat apakah wajah, sifat apakah ain, sifat apakah yadain, dan seterusnya, itu kekal. Tak mungkin hanya wajah saja yang kekal. Lalu yang lain kemana? Maka Bapak Ibu, ahlu sunnah tidak mengingkari sifat Allah, tapi berbeda dalam memahami maksud dari sifat Allah. Kalau beda jangan bilang orang tak mengakui. Itu artinya tidak amanah. Berarti berdusta yang tidak diucapkan, yang tidak diyakini oleh ahlus sunnah. Kan hari ini kalau Bapak Ibu lihat di berbagai media sosial dianggap mengingkari. Bukan mengingkari. Pemahaman kita tak sama. Kalau kita lanjutkan lebih lanjut seperti pemahaman yang sering saya sampaikan, cara memahaminya ada dengan tafwid, ada dengan takwil. Tidak kita sambung malam ini. Tapi poinnya adalah cara memahami kita tak sama, dan jangan digiring kita mengingkari karena tak sama dengan pemahaman yang digulirkan kawan-kawan yang Wahabi. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.